Pergi ke kampus membawa sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suwardian Ramadan. Saya dari program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi semester 4 dengan nomor NIM 18024 1153 untuk memenuhi mata kuliah Manajemen SOP Olahraga dengan dosen pengampu Ibu Oktarina MPD. Untuk hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe kepemimpinan. Sebelum memasuki tipe-tipe kepemimpinan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Mungkin sudah ada yang tahu belum apa itu kepemimpinan? Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kepemimpinan adalah proses perilaku untuk mempengaruhi sejumlah orang ataupun kelompok untuk mencapai suatu sasaran. Nah, menjadi seorang pemimpin harus pandai mempengaruhi, mensugesti anggota ataupun kelompoknya agar untuk mencapai suatu sasaran tertentu itu dapat tercapai dengan baik. Nah, dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus mempunyai aspek membuat keputusan, yang artinya seorang pemimpin harus pandai membuat keputusan yang ditaati anggotanya. Nah, lalu ada teknik memotivasi. Seorang pemimpin harus pandai memberikan motivasi kepada anggota-anggotanya dan pemberian timbal balik antara anggota dan kelompok. Pastinya dalam sebuah kelompok kepemimpinan sangat diperlukan adanya pertanyaan timbal balik antara satu sama lain. Lalu hubungan interpersonal, yang artinya memiliki kedekatan yang sangat kuat di dalam keanggotaan pemimpin. Nah, yang terakhir adanya keterampilan untuk mengarahkan kepada anggota-anggotanya. Seorang pemimpin harus pandai memberi arahan yang baik untuk anggota-anggotanya. Nah, seorang pemimpin harus tahu untuk bagaimana mencapai suatu sasaran dan langkah-langkahnya. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu proses bagaimana untuk menjalankan suatu program, suatu pembelajaran, suatu akademik yang baik yang dapat dicerna oleh anggota-anggotanya. Nah, siapa saja sih yang menjadi seorang pemimpin itu? Untuk menjadi seorang pemimpin, dialah pelatih, pembina, dan pendidik. Itu merupakan seorang pemimpin. Karena apa? Karena mereka yang memiliki kemampuan yang mungkin melebihi dibatasi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di luar dari mereka. Nah, selanjutnya seorang pelatih harus mempunyai aspek kepemimpinan yang dapat mempengaruhi anggotanya guna untuk mencapai suatu sasaran. Pada umumnya, dalam olahraga, pemimpin ditunjuk oleh pembina di atasnya. Dan dalam hal lain, pemimpin biasanya muncul dari tim ataupun regu yang biasanya disebut dengan kapten. Biasanya tim regu itu ada kayak tim sepak bola, tim bola basket, tim bola voli, yang pastinya ada satu pemimpin yang sering disebut yaitu kapten. Kapten dalam permainan. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin ataupun memilih seorang pemimpin, yaitu harus memiliki yang pertama, dia adalah senioritas dalam usia, yang artinya mereka mungkin sudah lebih dari umur di atas kita, memiliki pengetahuan yang lebih tentang kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Dan yang kedua ada senioritas dalam pengalaman, yang pastinya seorang pemimpin harus memiliki pengalaman yang banyak. Pengalaman apa saja? Ya, bisa jadi pengalaman dalam olahraga, pengalaman dalam pendidikan, itu harus dimiliki seorang pemimpin. Yang terakhir, keunggulan dalam kemampuan tertentu, yang bisa diartikan juga hanya seorang dia yang bisa memiliki keterampilan yang dimilikinya saja. Terus potensi menjadi seorang pemimpin. Potensi menjadi seorang pemimpin yaitu mempunyai dua faktor. Yang pertama faktor bawaan dan faktor belajar.
Faktor bawaan itu yaitu seorang pemimpin harus mempunyai jiwa karisma. Kita ketahui jiwa karisma itu jiwa yang memiliki kemampuan luar biasa, yang bisa saja orang lain terpikat, terpengaruh oleh kita dengan cepat. Artinya dalam hal gaul itu fans ya, berkarisma itu. Menjadi seorang pemimpin yang berkarisma itu hebat, banyak dikagumi anggota-anggotanya, dan memiliki keterampilan untuk mengarahkan anggotanya agar lebih percaya diri. Nah, jadi pemimpin itu harus bisa memberikan arahan, memberikan kader-kadernya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi pemimpin di generasi selanjutnya. Yang kedua, faktor belajar. Kemampuan memimpin yang dilakukan karena upaya proses belajar yang panjang dan pengalaman yang panjang, karena dia emang bukan dari bawaan, dia melalui proses panjang untuk menjadi seorang pemimpin. Pastinya dalam hal ini kalau melalui proses belajar itu tidak seperti bawaan, kurang, dan dia harus pandai-pandai, harus setiap kali belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Tapi pastinya dalam hal ini juga akan ada waktunya mereka akan menjadi seorang pemimpin yang hebat, walaupun dalam waktu jangka yang panjang untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan antara lain, yang pertama ada otokratik, demokratik, dan berorientasi pada tugas. Itu merupakan gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mempunyai fleksibilitas yang sangat baik, karena dalam hal ini fleksibilitas adalah cara ampuh untuk memberikan pemahaman karakteristik dalam perolahragaan ataupun atlet untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe dalam kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan. Ada 6 tipe-tipe kepemimpinan. Pertama ada kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Dalam hal ini segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Biasanya dilakukan secara lisan ataupun dilakukan secara langsung oleh pemimpin yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada tipe kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership, yaitu segala suatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik terencana atau perintah dalam pengawasan. Yang ketiga ada tipe kepemimpinan otoriter, yang artinya tipe kepemimpinan ini memiliki daya juang yang tinggi, yaitu selalu bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan tertib dalam melakukan segala tindakan. Yang keempat ada tipe kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang demokratis yaitu memiliki kemampuan pemimpin yang dimana pemimpin ini ingin tergabung dalam keanggotaannya, yang artinya tipe kepemimpinan ini mereka ingin saling bersatu padu untuk bekerja keras, berusaha bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima ada tipe kepemimpinan paternalistis, yang artinya tipe kepemimpinan ini bersifat kebapaan dalam hubungan pemimpin atau kelompok. Yang terakhir ada tipe kepemimpinan bakat. Nah, yang terakhir ada tipe kepemimpinan menurut bakat. Nah, biasanya tipe kepemimpinan menurut bakat ini biasanya timbul di kelompok ataupun orang-orang informal yang berlatih untuk mencapai dalam sistem kompetensi. Biasanya tipe menurut bakat ini mereka yang memiliki keunggulan, memiliki bakat yang luar biasa untuk mencapai target yang ingin dicapai. Biasanya yang tipe-tipe kepemimpinan ini mereka yang ingin berkompetisi ataupun bersaing dalam mencapai apa yang ingin dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.